Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 181111000003. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar yang efektif dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar memiliki indikator. Yang pertama, berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan. Bahan ajar cetak sebagai sarana belajar dan pembelajaran harus dapat digunakan oleh peserta didik untuk membangun atau mengkonstruksikan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari. Bahan ajar cetak pada hakikatnya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Kontribusi bahan ajar cetak. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran meliputi yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dan memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Yang keempat, menggunakan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lain. Bahan ajar cetak telah lama digunakan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Hampir semua jenis informasi dan pengetahuan dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak pada dasarnya bersifat universal karena mudah dan murah untuk digunakan. Bahan ajar cetak merupakan sarana belajar dan pembelajaran yang bersifat ekonomis karena tidak memerlukan alat lain untuk menggunakannya. Peserta didik juga dapat memanfaatkan bahan ajar cetak secara fleksibel, di mana saja dan kapan saja, harus tergantung pada faktor ruang dan waktu. Yang ketiga, kriteria bahan ajar yang berkualitas. Heinich dan kawan-kawan 2005 merupakan beberapa indikator yang tentang bahan ajar cetak yang berkualitas. Yang pertama, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Bahan ajar yang berkualitas merupakan sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bahan ajar yang berkualitas adalah sarana yang mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar dengan lebih giat. Pemanfaatan metode dan strategi pembelajaran dalam bahan ajar perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Bahan ajar yang berkualitas adalah media yang mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didik. Ragam bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yang akan dibahas di dalam buku materi meliputi yang pertama, handout, yang kedua,
folder. Yang ketiga, buku teks atau textbook. Yang keempat, bahan ajar mandiri atau modul. Handout pada dasarnya adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang terkait dengan isi atau materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, folder. Folder hampir serupa dengan selembaran yang dikenal dengan istilah flyer. Yang ketiga, buku teks. Buku teks merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Yang keempat, buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri pada dasarnya tidak berbeda dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang perlu dipelajari dari peserta didik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.